berjudul penelitian Explanation of the Working Principle of the Pitot Tube to Measure Velocity in Aircraft Fluid Flow, atau bisa juga disebut dengan penjelasan prinsip kerja tabung pitot untuk mengukur kecepatan pada aliran fluida pada pesawat terbang. Perkenalkan, saya Miftahul Janan, NIM 121150052, dan di sebelah kanan saya Aska Fazawijaya dengan NIM 121150055. dan di sebelah kiri saya Muhammad Tika Dwi Randi dengan NIM 121150063. dan beberapa teman kami yang akan memperkenalkan diri setelah ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat-alat dari tabung pitot berupa keterkaitan dengan materi fisika yang dipelajarin, yaitu materi hukum Bernoulli, kedua pemaparan keunikan alat yang telah kami buat, yang ketiga kekurangan atau kelemahan dan penjelasan dari fenomena fisika yang akan kami jelaskan paparkan nanti, dan yang terakhir yaitu saran pengembangan atau analisa untuk kedepannya mengenai alat yang kami lakukan percobaannya. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Nama saya Ziana Alisa Dianto dengan NIM 121150051 dari Prodi Teknik Geologi. Saya Luluk Nisain Hanifah dengan NIM 121150098 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 45 kelompok 2B. Perkenalkan, nama saya Jeremy Stanggang dengan NIM 121150038 dari Prodi Teknik Geologi. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kami persiapkan ialah 1. Tang, lakban kertas, besi solder, lem tembak, gunting, penggaris, tutup paralon, paku, gergaji besi, pipa paralon, dan pipa akrilik. Hal yang harus kita lakukan pertama kali ialah mengukur panjang pipa paralon dan pipa akrilik. Dengan panjang pipa akrilik yaitu 18 cm x 18 cm dan panjang pipa paralon yaitu 38 cm. Dengan gambaran awal, desain yang kami buat ialah seperti gambar di atas. Fluida adalah suatu zat yang tidak dapat menahan perubahan bentuk atau distorsi secara permanen. Mencoba mengubah bentuk suatu massa fluida, maka di dalam fluida tersebut akan terbentuk lapisan yang satu akan mengalir di atas lapisan yang lain sehingga terbentuk yang baru. Selama perubahan bentuk di mana terdapat tegangan geser atau shear stress yang besarnya tergantung pada viskositas fluida dan laju alir fluida relatif terhadap arah tertentu. Dan juga fluida tersebut digolongkan atau compressible, yang mana zat cair biasanya dianggap zat yang incompressible, sedangkan gas umumnya dikenal dengan zat yang compressible. Fluida cair sendiri membentuk permukaan bebas, yaitu di mana permukaan yang tidak diciptakan oleh wadahnya, sedangkan gas tidak. Fluida gas merupakan fluida dengan partikel yang regang, di mana gaya tarik antar molekul sejenis relatif lemah, dan sedangkan yang sangat ringan sehingga dapat melayang dengan bebas serta volumenya tidak dapat ditentukan. Teori mendasar dalam suatu ilmu mekanika fluida yaitu teori Bernoulli. Bernoulli menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, pada kecepatan fluida akan menimbulkan penumpukan tekanan pada aliran tersebut. Teori ini dapat diaplikasikan dalam berbagai peralatan. Contohnya dalam tabung pitot memiliki luas penambang yang sama pada tabung pitot di bagian pipa milimeter yang menembus ke dalam tabung. Pipa nanometer ini yang menembus tabung pitot dihadapkan ke arah dasarnya fluida yang mengalir menekan permukaan raksa yang menempati pipa kilo nanometer. Bisa dipakai untuk mengukur kecepatan gas dalam pipa tertutup dengan mengukur perbedaan tinggi permukaan raksa di dalam pipa nanometer dan juga menentukan kelajuan fluida di dalam tabung pitot. Dan pada percobaan, maka didapat data-data yaitu 1. Pada larutan H2O dan gas O2 didapat
perbedaan tingginya 4 cm, dan pada larutan H2O dan gas nitrogen perbedaan tingginya 3,5 cm, dan pada larutan minyak goreng dan gas O2 dengan perbedaan tinggi 5 cm, dan yang terakhir pada larutan minyak goreng dan gas nitrogen perbedaan tingginya 3 cm. Maka perhitungan yang kami dapat yaitu pada percobaan pertama pada larutan H2O dan gas O2 V gasnya 24,769 meter per sekon, dan pada larutan H2O dengan gas nitrogen hasilnya didapat yaitu V gasnya 23,6287 meter per sekon. Pada larutan minyak dengan gas O2 pada ketinggian 5 cm didapat hasil 24,8069 meter per sekon. Terakhir, pada larutan minyak dan gas nitrogen dengan perbedaan tinggi 3 cm didapat hasil 19,5959 meter per sekon. Baik, selanjutnya yaitu desain tabung pitot. Seperti yang kalian lihat di layar, itu adalah gambar desain tabung pitot yang kami buat. Tabung pitot yang sederhana ini tersusun dari 2 pipa, yaitu pipa utama yang besar, letaknya mendatar, dan pipa kecil berbentuk huruf U. Untuk pipa kecil berbentuk huruf U ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu static tube, yang kedua adalah manometer tube. Untuk manometer tube ini sudah diisi oleh fluida. Dan yang ketiga yaitu stagnation tube. Dan untuk cara kerjanya, gas akan masuk melewati pipa utama, lalu gas yang masuk ke dalam static tube akan menekan fluida yang ada pada tabung manometer. Lalu akan terjadi pengukuran dari suatu total head ataupun tekanan stagnasi pada stagnation tube. Kekurangan tabung pitot. Yang pertama, akurasi rendah. Yang kedua, tabung harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang baik, serta sensitif pada gangguan yang upstream. Kelebihan tabung pitot yang kami buat yaitu yang pertama, susunannya sederhana karena hanya memerlukan 2 pipa. Yang kedua yaitu alat dan bahan mudah dicari dan murah. Yang ketiga yaitu pressure drop aliran kecil dan tidak besar. Yang keempat ataupun yang terakhir, tidak perlu adanya kalibrasi. Jadi, dapat disimpulkan hukum Bernoulli ialah suatu konsep besar dalam penggabungan beberapa konsep fisika seperti tekanan, massa jenis, laju zat alir, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial gravitasi. Adapun percobaan ini didapatkan nilai kecepatan terhadap 2 jenis fluida, yaitu minyak goreng dan air, berdasarkan kecepatan O2 yang dihasilkan dari perbandingan selisih antara fluida, yaitu minyak goreng lebih besar daripada fluida air. Baiklah teman-teman, itu dia video dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.